Saudara-saudariku yang terkasih, pernah kita membaca atau ya di media sosial biasa terungkap orang memposting sukacita, kegembiraan, syukur, dan macam-macam hal lainnya. Biasa ditaruh caption, "Terima kasih Tuhan, Engkaulah Sang Penyelamat, Engkau selalu membuka jalan bagi semua orang yang percaya," dan masih banyak hal lain. Masih banyak caption-caption yang menarik, yang menuliskan atau mengisahkan tentang pengalaman hidup di mana orang mensyukuri rahmat Tuhan dalam hidupnya. Ketika membaca itu, saya juga mengingat pengalaman-pengalaman ketika ada di dalam kesulitan, ketika ada di dalam situasi yang berat, lalu ada orang-orang yang menolong kita, ada orang yang datang untuk mengingatkan. Saya ingat waktu seminari, saya itu suka nonton bola. Maka waktu seminari menengah kami nonton bola bersama dengan teman-teman. Jadi diajak, wih menarik ini di sana. Jadi akhirnya saya menonton. Saya ingat pertandingan waktu itu adalah Barcelona lawan Chelsea. Walaupun saya penggemar Juventus, tapi karena hobi bola saya ikut nonton. Sukacita, menggembirakan. Saya bergembira bersama dengan teman-teman yang pendukung Barcelona karena menang. Tetapi sukacita, euforia itu berubah. Berubah ketika kami ketahuan oleh frater pastoral. Kami ditanya siapa saja yang nonton, akhirnya kami yang nonton itu dipanggil. Hukumannya yang jelas pasti kami dikeluarkan dari seminari karena melanggar aturan ini. Jadi sukacita, kegembiraan karena nonton bola, kegembiraan karena Barcelona menang, ikut bergembira bersama teman, itu langsung berubah. Hening, sepi, hampa, pokoknya tidak bergairah lah. Masuk kelas waktu itu, waktu ikut pelajaran kosong, nak masuk apa-apa. Karena di dalam pikiran, di dalam hati, dan juga dengan teman-teman, ya kita ini pasti keluar. Tetapi dalam situasi seperti itu, kami datang kepada frater itu, minta maaf, kami mengakui kesalahan, kami juga pergi ke salah satu pastor, kami minta maaf karena nonton TV, tidak pada jamnya, melanggar aturan, dan kami siap untuk menerima hukuman apapun. Lalu kami kembali, ada ketenangan di sana, ya sudahlah. Kalau memang keputusannya kami harus keluar, maka kami harus mengangkat kaki dari seminari menengah. Selang 1 hari kami dipanggil. Kami semua yang nonton tadi datang. Tapi bukan dipanggil oleh rektor, tapi dipanggil oleh frater yang mendapat kami sedang nonton ini. Lalu dia katakan, ini yang terakhir kali, jangan mengulangi lagi. Kemudian hukumannya adalah kami menggali tanah untuk jadi tempat sampah organik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang mau saya sharingkan adalah pengalaman sukacita, pengalaman kebahagiaan membuat kita bersorak-sorai, memuji, bahkan kegembiraan kita itu mengalahkan apa yang sebenarnya kita sendiri langgar dan lain sebagainya. Kita membuat sesuatu yang menyenangkan. Kegembiraan membuat kita mau memberi apa yang terbaik dari diri kita. Berusaha dengan cara apapun untuk bisa berada di dalam situasi seperti itu. Tetapi di saat yang sama, kita juga kadang bertanya di mana Tuhan saat kesulitan itu datang. Bahkan kita menunjuk-nunjuk, Tuhan, kenapa begitu terhadap saya? Saya sudah rajin, saya sudah bersemangat, saya sudah aktif dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ini semua ada di dalam pengalaman hidup saya? Kesulitan, beban, penderitaan itu ada. Maka di saat yang sama kita menunjuk Tuhan, mempertanyakan kebaikan dan cintanya bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu Palma ini bacaan-bacaan juga mengingatkan kita akan hal ini. Di saat yang sama kita bisa berubah.
kita mengangkat daun palma sambil berteriak, sambil memuji, memuliakan Allah, Hosana Putra Daud. Kita mengagungkan Dia, bahkan membentangkan kain menjadi alas untuk Tuhan lewat. Memujinya karena kita merasa sungguh-sungguh dicintai, kegembiraan kita meluap-luap, maka memberikan yang terbaik. Tetapi di saat yang sama juga, ketika Kristus lewat sebagai orang yang akan disalib, kita berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Ketika kita diperhadapkan dengan memilih Barabas atau Yesus, kita berteriak, pilih Barabas dan salibkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kegembiraan dan sukacita kita kadangkala menutup mata kita. Kita bersukacita karena merasa apa yang kita inginkan terpenuhi. Tetapi di saat yang sama, kita sedang menyalibkan Yesus, menyalibkan kebijaksanaan. Kita sedang menyalibkan pengorbanan, sedang menyalibkan kedamaian, sedang menyalibkan apa yang artinya memberi dan berbagi. Maka pada hari Minggu Palma ini kita juga menyadari bahwa kegembiraan kita dengan memuliakan dan memuji Allah harus tampak juga dengan siap sedia berkorban. Dengan siap sedia mau dikritik, dengan siap sedia mau direndahkan. Dengan kerendahan hati, kesiapsediaan untuk mau berkorban, maka Tuhan akan mengangkat kita jauh lebih tinggi. Disalib, semua orang memandang. Dan pandangan bukan melihat lagi sebagai sebuah penghinaan, tetapi kita memandang cinta Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Maka kegembiraan yang kita alami disyukuri dengan kerendahan hati, disyukuri dengan menempatkan kemuliaan Tuhan paling utama. Dan penderitaan-penderitaan dalam hidup bukan menempatkan kesalahan Tuhan atau keterlibatan Tuhan, tetapi membawa kita kembali untuk menyadari dosa dan kesalahan kita. Sehingga dosa dan kesalahan kita bawa ke hadapan Tuhan, di bawah kaki salibnya, agar dibersihkan, dimurnikan, dan ketika kita memandang ke atas, memandang Dia yang mencintai kita. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memilih untuk hidup bahagia, maka kita juga siap untuk menerima penderitaan-penderitaan dalam hidup. Karena hal baik lebih banyak tantangannya. Dan hal baik yang kita syukuri, kita bawa ke hadapan Tuhan, maka sukacita kita jadi lebih besar. Tetapi di saat yang sama, Tuhan meminta kita untuk setia memikul salib-salibnya. Tuhan memberkati. Selamat memasuki pekan suci. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.